Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun berada. Kembali bersama di Suntiang Nagari ya. Untuk kesempatan hari ini hari Selasa tanggal 22 Juni 2021. Dan tema kita pada kesempatan pagi hari ini adalah adat dan budaya Minangkabau menguatkan ketahanan keluarga. Narasumber kita ada Dr. Anda Meliarni Rusli, kemudian Putih Neri Firmansyah SH SPD. Kita sapa dulu narasumber pertama ada Bundo Meliarni. Halo, Assalamualaikum Bundo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Bundo Meliarni pagi hari ini sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, iya. Mbak maaf Bundo, ya. iya Ya, gimana Bundo? ya enggak apa-apa terus. Iya, baik. Silakan pengantarnya Bundo untuk pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kedengaran suara Ibu ya? Iya, kedengeran Bundo. Alhamdulillah. Pagi ini kita dipertemukan kembali setelah lama absen ya Mhm. dari kegiatan Suntiang Nagari. Alhamdulillah pada RRI Padang dengan tema adat dan budaya Minangkabau dalam ketahanan keluarga. Ini memang merupakan sebuah tema yang barangkali perlu kita diskusikan, kita usahakan, kita sosialisasikan dalam menghadapi berbagai tantangan yang tidak mudah dan tidak ringan ya Mhm. pada masa sekarang ini. Yaitu dengan tema tadi, ketahanan keluarga dan hubungannya dengan budaya dan adat Minangkabau. Tentu saja kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Miss Ana, terima kasih sudah memberi kesempatan kepada Bunda Kandung, saya, Bu Mei ya. Mhm. Kalau kita bicara ketahanan keluarga ya, berarti kita membicarakan bagaimana keluarga mampu memberikan aspek-aspek ketahanan itu kepada generasi yang akan datang atau kita kenal dengan anak cucu kemenakan kita yang tidak saja sekarang berada di ranah ya, tapi juga berada di rantau, bahkan mungkin berada di luar negeri. Jadi tentu saja proses-proses edukasi ini sebenarnya dari segi adat dan budaya tentu saja kita berpatok kepada nilai-nilai Islam ya. Ya. Karena bagi kita orang Minang bahwa adat bersandi sarak bersandi kitabullah, sarak mengatur adat memakai itu dalam semua lini, dalam semua aspek yang kita lalui, yang kita jalani dalam kehidupan ini, itu jadi patokan kita. Tadi kita bicara ketahanan adat dan budaya. Jadi adat budaya kita itu jelas ya, sumber utamanya adalah nilai-nilai Islam, nilai-nilai agama, nilai-nilai yang dibawa oleh Rasulullah SAW termaktub dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan kita pelajari ya, kita amati, bahkan sekarang sudah diteliti ya oleh berbagai ahli. Memang nilai-nilai Islam itu adalah sangat universal, nilai-nilai Islam itu sangat memperhatikan kemanusiaan, termasuklah dalam kehidupan keluarga. Jadi itu dulu patokan kita ya. Kemudian kalau kita bicara tentang ketahanan itu kan sebenarnya bagaimana kita mampu ya, kita bisa menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan ini yang makin hari makin tidak ringan ya, tadi Ibu sebutkan. Nah ini bagaimana sebenarnya, apakah ketahanan itu datang dengan tiba-tiba saja? Apakah kemampuan kita untuk mengatasi masalah, kemampuan kita untuk beradaptasi sebenarnya dengan kehidupan ini bisa terjadi serta-merta tanpa proses? Itu tidak mungkin kan. Bagaimana orang tahan? Ketahan itu kan kalau datang tantangan, kita bisa tetap berada di tempat kita. Jangan kita tumbang, kan begitu yang tahan itu. Betul. Sehingga ada istilah kita tahan banting, kan begitu. Nah, bagaimana kita tahan dibanting orang, kita tahan juga kan sebuah sikap perilaku yang tidak datang dengan begitu saja, apalagi dalam proses kehidupan kita. Jadi kalau kita bicara kemarin, mungkin sudah beberapa kali ibu-ibu
Pondok Kandung bicara tentang itu, bahwa keluarga itu adalah suku gurunya kemanusiaan, suku gurunya bangsa dan negara. Unit terkecil, kalau dalam bahasa-bahasa pendidikan bukan gitu. Apa itu keluarga? Unit terkecil dari sebuah masyarakat yang di dalamnya ada ayah, ibu, anak, nenek, kakek ya. Sehingga dibagi menjadi ada nuclear family, keluarga inti, ada keluarga besar. Apalagi di Minangkabau. Ya, keluarga sasuku, keluarga nagari, keluarga macam-macam istilahnya. Ya. Jadi bisa kita perluas. Tapi mungkin dalam konsep ini tentu dimulai dengan yang paling inti. Keluarga dalam pengertian ayah, ibu, dan anak yang tinggal dalam satu hunian atau tinggal dalam bait, ya rumah. Atau orang mengatakan family, yang tinggal dalam sebuah home, ya rumah, house. Ini itulah keluarga. Yang bagaimana proses itu terjadi sehingga keluarga ini tidak mungkin kita hidup di rumah kita saja. Sekarang aja lagi udah 6 bulan anak sudah dititip misalnya karena ibu bekerja, ayah bekerja, masukkan ke PAUD, pendidikan nasional. Kalau dulu kan kita sekolah itu umur, kalau zaman ibu dulu sekolah lah umur 7 tahun, 8 tahun. Begitu pasang ke telinga dulu baru tetap berada di rumah itu. Nah, kalau sekarang kan tidak mungkin lagi. Nah, bagaimana proses-proses itu menjadikan waktu-waktunya kualitasnya. Itu kita membangun ketahanan keluarga itu. Itu dulu prinsip awal kalau Ibu lihat ya. Jadi bagaimana masyarakat kita yang budaya kita yang sudah begitu tahan uji, istilah diminangkan begitu. Tidak lapuk dia hujan, tidak lakang dia panen. Nah, ini kan sebuah konsep-konsep ideal ya, konsep-konsep ideologis. Kini ku kan jangan lapuk di hujan, lah dirintik-rintik saya lah damam awak kan. Jangan panen garang, lah panen teketik saya lah sakit apa awak. Iya. Kan bagaimana ini mewujudkan ketahanan yang seperti itu? Nah, karena itu sangat apa ya? Kalau kita bicara apa saja yang harus ditahankan oleh keluarga ini. Ya, tahan apa dia? Tahan batin seperti apa dia? Itu saja kita kembali kepada nilai-nilai yang ada dalam apa kita. Bahwa nilai-nilai apa yang harus ya. Ini kan kajiannya kajian nilai, value. Yeah. Nah, bukan knowledge ya. Kajian-kajian apa yang harus menjadikan rumah tempat tinggal anak-anak kita ini, tempat seluruh anggota keluarga berinteraksi itu bisa bertahan. Jadi kalau dulu di zaman Ibu Zakia Derajat yang pernah ya ahli kesehatan mental pertama rasa Ibu ya, dia mengatakan kalau anak-anak kita ini sudah diberi bekal nilai-nilai sudah ditanamkan ya, kan waktu kita menanamkan nilai itu waktu kecil katakanlah atau istilah pendidikan saya golden age ya, umur-umur emas itu bertahan itu lama katanya. Nah, dilempar kemana saja dia nanti kalau nilai itu sudah tertanam di dalam dirinya, jadi yang katakan ya nilai adat budaya kita yang bersandarkan Islam itu tertanam, kemanapun dia pergi berhadapan dengan, kalau dulu kan adaptasi itu besar, misalnya Bu Zakia itu belajar ke Mesir kan begitu ya, Buya Hamka pergi ke Amerika, kok bisa ya mereka menolak minuman keras. Mereka bisa berpuasa dengan apa? Karena tertanam. Nanti terngiang di telinga mereka. Aku haram kau nak. Kau tak boleh bentuk itu doh. Kalau mengicik itu harus begini. Itu yang tertanam. Jadi ketika dia berhadapan dengan tantangan itu tahan dia. Yang muncul itu adalah yang ditanam oleh keluarga itu. Ini ya. Jadi mungkin itu pengantar Ibu ya. Kemudian nilai-nilai apa? Mungkin ada yang perlu kita sampaikan. Kita ingatkan kembali. Sebenarnya ini tidak kajian baru nih Ananda. Iya, betul. Iya, kita jangan kajian lama awak kok. Untuk main ngean Bunda. Ya main. Nilai-nilai banyak nan lupa gini Bunda. Nilai-nilai keluarga yang tertentu pertama tentu agama. Iya, betul. Nilai-nilai agama sekarang kan sudah mulai itu. Kita mengatakan ini kan begitu. Kenapa? Ada istilah doa orang tua itu Rabbayani Shaghira kan begitu ya. Kan berarti kan waktu kecil, waktu dididik, kalau dibiasakan anak-anak kita ini apa nilai-nilai agama itu ya nilai ketuhanan, nilai ketaatan, nilai penghayatan terhadap ibadah misalnya kan. Bagaimana itu ditanamkan dari kecil?
ya, nilai-nilai awal, nilai-nilai fondasi. Kalau agama sudah kokoh, kan tidak mudah kita untuk berpindah, untuk apa. Pasti ingat, sholat aja lah kalau kita latih anak-anak. Itu memang saya ada teman ada rasanya kalau lu sholat tu lu sempurna le doa. Kan begitu ya. Lu baca kaki kalau lalu tu alun nyanyak lalu le. Apalagi lu baca doa. Kan begitu. Kenapa pagi spontan itu munculnya? Itu penanaman nilainya. Jadi ketahanannya terhadap berbagai apa itu akan tumbuh dengan sendirinya. Coba kadang-kadang kan dia tantangan dulu. Lalu dia apa namanya istilah verbalis. Ini kan dalam menanamkan nilai-nilai sikap-sikap agama, keagamaan ya. Ke bagaimana kita keimanan, ketakwaan, ketaatan, penghayatan terhadap simbol-simbol agama misalnya kan. Nah, kan sekarang misalnya banyak itu simbol-simbol agama itu direcehkan karena tidak diberitahu. Kalau kadang kan kalau dulu orang nggak ibu kalau Quran tuh jangan letak di bawah lutut. Taruh di atas, bukan berarti apa, itu menghargai simbol-simbol, itu Al-Quran, itu kalam Allah. Aku letak saya sembarangannya misalnya kan, ini kan perlu kalau mengaji pakai leha ya, pakai alat untuk membacanya. Itu kan kecil, tapi itu ketaatan terhadap nilai-nilai agama kita. Pertama, yang kedua nilai-nilai sosial lah, ini dalam Minang tuh kue mana tuh, ya nilai-nilai sosial, nilai-nilai apa namanya ya, tahun ya, nilai-nilai saling berbagi, kan begitu. Karena dalam memang begitu, jadi kan ada anak-anak yang egois ya, egois, tak mau berbagi. Lagi nilai-nilai kewarganegaraan, nilai berbangsa, itu sekarang kita heboh gitu. Kenapa ya? Tidak muncul rasul, sehingga ada kan walaupun tidak hadis ya, cinta tanah air sebagian dari iman, itu kan mengatakan bagaimana perjuangan heroik ya dulu Tuanku Imam Bonjol, Diponegoro, ya, bagi itu yang semuanya adalah nilai-nilai kejuangan, nilai-nilai pahlawan. Manggopo, Siti Manggopo itu perempuan yang bisa membunuh orang. Bayangkan. Memanggul senjata untuk apa? Untuk memerdekakan bangsa. Kan nilai-nilai kebangsaan itu ini yang sekarang sudah mulai lupa kita. Karena kita sudah menikmati aja kan kemerdekaan itu dengan apa? Tidak merasakan bagaimana susahnya dulu perjuangan. Yang keempat mungkin nilai-nilai kerja. Ini juga perlu ya. Kerja itu kalau dalam Islam itu kerja itu ibadah. Apapun pekerjaan kita. Kerja itu karena itu kerja yang tekun, kerja yang disiplin, kerja yang tuntas, yang gitu kan. Awak besok kan berdiri kerja. Istilah orang Minang, kalau kau makan, tak sadang pilih yang dah. Kalau kau sawah, balabi sang kuat. Asal kan ada ibu sering juga mengatakan kepada mahasiswa, kepada murid-murid, kalau ada nampak misalnya hal-hal yang kotor ya, apa itu? Bersihkan. Dengan cari siapa nama apa tadi tidak perlu. Awak kan sering mencari tidak kerja awak tu tidak tugas kalau ada lado SOP, lado job description. Kenapa? Apalagi kalau di rumah sakit ya. Kalau semua nanti mencari jobnya tidak kerja awak tu doh info serang lah biasa lah. Main bawa orang dulu main bawa orang tu lah sudah tu main bawa orang tu datangnya lah dua detik lah kalau awak lakukan. Itu tolong. Jadi jiwa-jiwa budaya kerja kita, budaya kerja kolektif, budaya kerja positif, profesional, kerjasama, ini juga yang lemah, Nanda. Semua nilai terkandung dalamnya, Bunda ya? Ya, terkandung dalam itu. Nilai-nilai kerjasama. Kan anak-anak di rumah dibagi kerja lah. Betul. Kau jadi pilihan, kau mau. Tapi ketika ada hal-hal yang perlu, kerjasama perlu. Awak banyak dan bisa kerajo, sama-sama berkerajo. Tidak kerjasama. Termasuk mengajarkan tanggung jawab ya itu ya Bunda ya? Iya sayang, ya betul. Betul itu. Dan yang kelima tentu saja kita harus ya nilai-nilai yang lain lah, jujur, nilai-nilai apalagi yang penting juga sekarang nilai-nilai sikap santun itu Ananda. Iya. Yang kurang ya. Santun, cara kadang-kadang menjawab pertanyaan orang menunjukkan orang karena kan menunjuknya tentang kidah kan. Iya. Terus tuh, dia murid nendak bisa. Ini kan nilai-nilai. Inilah sebenarnya
Mhm. Nanti ya, ketika kita berada tadi kan ketahanan. Jadi anak-anak yang tidak bisa belajar atau kita tidak bisa melakukan ketahanan ini, nanti di mana kita berada, kita susah. Mhm. Nggak ada. Sekarang kan ada pekerjaan yang nggak bisa kerja sama. Di Betul. kantor, ya betul. Mhm. Tapi sekarang Bundo pertanyaannya, Iya, betul. eee, cara menanamkan nilai-nilai kepada anak-anak tersebut Ya. seperti apa di zaman sekarang, Bundo? Ini Mhm. tanda kutip loh, Bundo, di zaman sekarang, kan zaman dulu sama zaman sekarang beda ya. Kalau Ya, betul, saya betul. lihat, anak-anak muda zaman dulu itu, selalu nurut gitu loh sama orang tua, Bundo. Nah, kalau zaman sekarang, waduh, Bundo sudah pasti tahu dong seperti apa susahnya, orang tua untuk, membimbing anaknya sendiri, memberikan, eee, nasihat-nasihat apa segala macam, itu nggak masuk, Bundo. Nah, gimana tuh, ada triknya nggak, Bundo? Ya, sebenarnya dalam agama kita sudah diajarkan dulu itu menghadapi yang harus dirubah itu sebenarnya strategi. Mhm. Ya, Iya, strategi. strategi ya. Kalau nilai kan tidak harus dirubah. Betul Nah, betul. tadi kan betul Itu kata sudah Abang, itu mana sudah ini menghadapi anak tidak sama. mhm mhm. Sekarang sumber belajar bukan hanya guru, bukan hanya orang tua, sumber yang belajar sekarang medsos kan begitu. Iya. Ya, misalnya mereka tanya ke Google segala macam. Ini triknya yang harus kita rubah. Mhm. Strategi. Jadi kan bagaimana tekniknya? Iya, kita harus tetap pada posisi sebagai orang tua, ya, yang mengedukasi. Saya lebih suka mengatakan edukasi Mhm. daripada mengatakan memerintah anak ya. Mendidik itu beda sebenarnya dengan mengajar ya. Oke. Kalau mendidik itu kan mengayomi, membimbing. Kalau mengajar ya transfer saja lah. Iya, Aku betul. salah kok mas, aku betul kok mas. Aku Mhm ndak santun, ndak begitu sebenarnya. mhm. Mhm Jadi mhm. tidak ada istilah instruktif. Ini kita yang lemah orang tua kita sekarang. Ibu rasakan sekali itu ya Iya. pada anak-anak. Kenapa ya terjadi seperti guru aku bentuk ko bu, guru aku ya mama awak bentuk ko kan Mhm. itu. Kenapa seperti ini? Memang orang tua harus merubah cara. Caranya tentu saja dengan barangkali kita juga mendengarkan. Kita ibu saya cok tuh dia apa? Mhm. Menjudge langsung kan. Iya. Menghakimi yang mereka belum tahu bahwa itu benar atau tidak benar. Ya, jadi mungkin ini yang lemah dan waktu orang tua juga tidak seperti waktu. Oke. Iya, sahabat budaya, kita akan coba lagi ya menghubungi Bundo Meliarni untuk bergabung bersama kita pada kesempatan pagi hari ini di Suntiang Nagari. Seperti apa penjelasan beliau berikutnya, sahabat budaya? Dalam tema adat dan budaya Minangkabau untuk menguatkan ketahanan keluarga. Kita akan coba terhubung kembali bersama Bundo Meliarni untuk kesempatan pagi hari ini. Oke. Untuk sahabat budaya yang iya, kita coba hubungi kembali. Halo, Bundo? Ya, masih ya. Iya, terputus ya, Bundo ya. Kita tuntaskan sedikit lagi, Bundo. Ya, lanjut. Silakan, Bundo. Ya, tadi kan ya Nanda tanya. Mhm. Anak Trik-triknya nih. triknya itu. Mhm. Jangan kita berada pada menara gading ya atau kita tinggi dalam posisi kita instruktif kepada mereka. Iya. Tidak jalan itu. Mhm mhm. Saya lah. Kalau kita langsung instruktif, dia istilah orang awak itu membaliknya kawan. Mhm mhm. Apalagi sekarang role model tidak banyak. Iya. Termasuk orang tua sendiri kan kadang-kadang kan gitu. Ya larang anaknya jangan main cari HP, dia main HP emaknya. Contohnya tidak benar ya, Bunda. Mhm. Udah lah, nama aku yo nyelekit lo ke orang lain misalnya kan. Mhm. Jadi ini yang contoh. Jadi harus ada waktu-waktu untuk kita itu mungkin dengarkan juga mereka. Mhm.
apa yang terasa oleh mereka, nanti yang benar kita, oh ya begitu ya. Yang salah tetap kita salahkan. Jangan takut awak melarang anak kau mah awak salah dengan dah. Inilah itu. Dan ini kelemahan kita sekarang, ya ibu rasakan sekali itu. Ibu-ibu muda, ibu-ibu berkarir, orang tuanya bukan ibu saja, orang tua berkarir. Mungkin karena kerja dengan tekanan, beban yang berat, ya. Iya, Kan multitasking orang tua ini sekarang ini. betul. Nah, jadi ini, dan itu dibantulah oleh guru-guru. Sekarang kan orang tua senang ya, masukkan anak ke sekolah yang full day, full school. Kan itu kan memang ini. Jadi, dan di sekolah pun kadang-kadang kan tidak terpenuhi itu juga, karena guru juga punya persoalan-persoalan sendiri pula kan. Ya. Jadi ini yang perlu kita rasakan. Jadi triknya tadi Ibu sebut ya, strateginya begitu. Oke. Bahwa mari kita saling apa? Take and give aja lah dengan dia anak-anak. Itu memang tidak mudah, Nanda. Susah itu. Itu tantangan dalam kita membangun ketahanan keluarga. Sehingga keluarga kita sekarang rapuh. Rumah tangga rapuh. Ya. Nah, kita menjadi apa? Tak mudah untuk persoalan-persoalan ini. Tapi kita tidak boleh putus asa. Ibu tetap kita optimis. Kita tetap lakukan itu, bahwa apapun tentu Tuhan tidak akan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Itu aja prinsip. Amin. Mudah-mudahan Bundo juga selalu mendampingi kita di sini ya, Bundo. Amin. Ya, untuk menginge-ingean tadi, Bundo. Iya. Sebenarnya itu kan bukan hanya untuk Ananda, untuk pendengar, untuk ibu sendiri. Betul. Kita fungsinya untuk pendengar semuanya. Pendengar. Termasuk pendengar itu tentu kita sendiri ya. Iya, betul. Makasih Ananda. Iya, terima kasih banyak Bundo untuk waktunya pagi hari ini. Nanti kita ke narasumber kedua nanti setelah ini. Makasih. Iya, sehat terus ya Bundo ya. Ya, amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pendengar sahabat budaya dimanapun berada, itu tadi narasumber kita yang pertama untuk kesempatan pagi hari ini di Suntiang Nagari. Nanti kita akan beralih ke narasumber kedua, tapi setelah yang satu ini jangan kemana-mana. Ada selingan untuk sahabat budaya Rayola dan juga Daniel Maestro dengan Lama Didanga. Tetap bersama Pro 4 RRI Padang. Permisi. Ada yang bagus nih di Pro 4. Merapat yuk.
Ya, sahabat budaya dimanapun berada, kita kembali di Suntiang Nagari untuk kesempatan, pagi hari ini, ya. Dan sekarang kita sudah bersama narasumber kita yang kedua, ada Bundo Putineri Firmansyah SH, SPD. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Bundo Neri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Bundo Neri pagi hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke. Tadi kita sudah, mulai sesi pertama Bundo untuk Suntiang Nagari kita pagi hari ini dengan tema Adat dan Budaya Minangkabau dalam menguatkan ketahanan keluarga. Barangkali, pendengar juga ingin mendengarkan versi Bundo seperti apa, silahkan. Seperti apa adat dan budaya Minangkabau ini bisa menguatkan ketahanan keluarga? Baik. Adat dan budaya Minangkabau menguatkan ketahanan keluarga. Itu topik kita hari ini. Mhm. Adat merupakan sebagai pedoman ketahanan keluarga di Minangkabau. Yaitu adat Basandi Sarak, Sarak Basandi kita Bulah. Masyarakat Minangkabau merupakan suku bangsa yang memiliki wilayah yang luas, jadi tentu banyak peraturan untuk mengatur kehidupan dalam bermasyarakatnya. Mhm. Namun tatanan norma itu sudah tidak menjadi tolak ukur lagi bagi masyarakat Minang dalam kehidupan sehari-hari, khususnya remaja. Untuk itu dibutuhkan peran keluarga yang kuat, khususnya orang tua serta mama yang dapat mempertahankannya adat dalam keluarga tersebut. Mhm. Jadi kalau kita berbicara budaya Minangkabau, tidak akan lepas dari berbagai macam filsafah adatnya yang kaya akan makna dan filosofi kehidupan masyarakatnya yang sangat memegang teguh adatnya. Salah satunya ungkapan seperti tau di kato nan ampe, yaitu kato mandaki, kato manurun, kato mendata, dan kato melereng. Ini merupakan sebuah ungkapan pendapat bagaimana cara berbicara dan bersikap kepada orang yang lebih tua daripada kita. Mhm. Jadi untuk itu kitalah bersama-sama menanamkan nilai-nilai adat Minangkabau kepada anak keponakan kita yang dalam filsafah Minangkabau yang adat bersandi Sarak, Sarak bersandi kita Bulah. Agar adat kita orang Minangkabau tidak hanya tertulis dan tidak hilang oleh perkembangan zaman sekarang. Iya, betul. Filsafah budaya adat Minangkabau itu sendiri sangat kuat manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya sebagai pedoman untuk ketahanan keluarga. Adat bersandi kepada agama sandi kepada Al-Quran. Dari pasal tersebut, agama yang dimaksud adalah agama Islam dan Al-Quran, merupakan hukum tertinggi yang mengatur dalam ajaran adat Minangkabau. Dan dari maknanya tergambar bahwasannya adat dan agama saling bergandeng dan saling sejalan. Dalam hal ini yang paling menjadi sorotan dan kajian dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, ya seperti misalnya mungkin kawin sepasukuan, pembagian harta warisan, dan garis keturunan menurut garis ibu, serta pedoman untuk menjalani kehidupan dalam berkeluarga. Untuk itu kita sebagai orang Minang yang memegang teguh adat kita, tetaplah berpegang teguh kepada adat, karena dengan adanya adat kita dapat menyelesaikan permasalahan apapun dengan cara kekeluargaan yang kuat. Banyak terjadi dalam keluarga, permasalahan kehidupan dalam pedoman hidup, dalam berkeluarga. Pada zaman sekarang ini, sudah jarang sekali kita melihat penyelesaian permasalahan menggunakan adat yang telah dahulu dilakukan oleh para nenek mama kita. Yeah. Jadi disimpulkan bahwa pada hakikatnya agama Islam dan Al-Quran itu sudah sesuai dengan falsafah yang dipegang. Namun terkadang kurangnya pemahaman masyarakat Minangkabau tentang sistem matrilineal menyebabkan terjadinya kejanggalan, sehingga ada anggapan orang Minangkabau tidak selaras lagi dengan falsafah yang dianut, yaitu adat bersandi Sarak, Sarak bersandi kita Bulah.
Iya. Jadi dengan berharap dengan jadi salah satu eh, bagaimana caranya bisa kita mempertahankan ketahanan keluarga ini. Jadi berharap dengan mengadakannya adanya seminar atau dengan cara Pro RRI ini atau penyuluhan kepada Rangkai Mudo, Erang Mudo dan Putih Bungsu yang kelak menjadi penerus kita sehingga bisa mengembalikan masyarakat kita Minangkabau bisa memegang teguh nilai-nilai adat Minangkabau untuk dijadikan pedoman dalam ketahanan keluarga di era globalisasi ini. Mhm. Iya. Bundo, Ya, untuk dapat menguatkan ketahanan keluarga ini tentunya diperlukan peran setiap anggota keluarga ya Bundo. Kalau yang paling penting perannya ini peran siapa Bundo? tentu Bundo itu sendiri, Bundo kandung orang tua Mhm. gitu kan, yang paling perannya di dalam keluarga itu sendiri itu yang paling dominan mungkin di dalam keluarga. Mhm. Iya. Iya, seperti apa seorang Bundo kandung itu harus bersikap dalam dalam menanamkan nilai-nilai tersebut kepada anak ya Bundo, nilai-nilai untuk menguatkan ketahanan keluarga itu. Ya. Dengan caranya kita memberikan berkumpul dulu mungkin yang pertama ya. Jadi Mhm. dalam keluarga itu diusahakan sekarang itu nampaknya jarang sekali kita berkumpul-kumpul Mhm. bersama keluarga. Mungkin keluarga kecil dulu ya. Iya. Kita maksud dulu keluarga kecil gitu. Ada bapak, ibu, dan anak gitu kan. Mhm. Itu salah satunya untuk memperkuat ketahanan keluarga dan kemudian adanya berinteraksi antara satu sama lain gitu. Mhm. Menanamkan nilai agama dan budaya kita kepada anak-anak kita. Mungkin kalau kita menjelang maghrib itu kita berkumpul gitu di meja makan gitu kan. Bercerita mungkin kepada anak-anak sambil apa gitu kan. Mungkin ada juga dan seorang bapak pun juga memberikan waktu luangnya untuk bersama-sama. Mhm. Itu sekarang ini kan kebanyakan nampak sama Bundo itu kan sudah kurang gitu cara Iya. berkumpul. Kadang kita anak-anak sibuk dengan gadgetnya, orang tua juga begitu gitu. Mhm. Yang harus ditanamkan kepada mungkin orang muda dan putih bungsu gitu. Nilai-nilai itu yang harus ditanamkan gitu. Mhm. Disitulah mungkin terbuka mungkin si anak ada keluh kesahnya saling bertukar pikiran gitu di situ gitu Iya. begitu. Mm-mm. Mhm. Ya, Bundo. Tadi Bundo mengatakan salah satu falsafah adat Minang untuk menguatkan ketahanan keluarga ini adalah katonan ampe. Nah, anak-anak muda zaman sekarang nih, Bundo, ini Mm-mm. banyak yang tidak mengenal katonan ampe ini, Bundo. Seperti apa Bundo melihatnya, Bundo? Iya, kalau Bundo melihat kenapa anak-anak itu banyak yang tidak tahu dengan filsafah kita sendiri itu katonan ampe itu kato mendaki, kato menurun, kato mendata dan kato melerang. Mhm. Itu kan salah satu ungkapan bagaimana seorang anak bersikap atau sebagai orang yang kecil bersikap pada orang yang lebih tua. Nah sekarang itu nampak sama Bundo itu yang sangat kurang. Iya. Jadi mungkin karena pengaruh globalisasi ini di zaman era modern sekarang ini gitu. Jadi interaksi antara keluarga tersebut kurang gitu kan. Jadi Mhm. balik lagi dengan cerita Bundo yang tadi gitu. Jadi memang kita harus banyak meluangkan waktu untuk keluarga kita. Setidak-tidaknya di waktu sore mungkin menjelang maghrib kita berkumpul sebentar gitu. Mhm. Sebelum melanjutkan rutinitas berikutnya gitu. Jadi kemudian di sekolah-sekolah pun seharusnya kayak dulu kalau kita ada apa Mhm.
P4 ya, apa itu ya? Penataran P4 gitu ya? Karena tuh udah nggak ada lagi nafas. Betul. Kemudian lagi apalagi di masa pandemi ini gitu kan, sekarang banyak online saja gitu, jadi bertatap muka tidak ada gitu kan Iya, artinya penanaman nilai-nilai itu memang sudah sangat kurang sekarang ya, Bundo ya? sekarang. Artinya memang diperlukan barangkali sikap tegas dari keluarga begitu. Iya. Oke, Bundo, kita akan menjawab pertanyaan yang masuk di WA nanti, tapi setelah yang berikut ini, Bundo, tetap bersama Perompat RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Menurut pepatah Minang. Permisi, permisi. Ada yang bagus nih di Perompat. Merapat yuk. Sahabat budaya, masih bersama Suntiang Nagari untuk kesempatan pagi hari ini, masih bersama Bundo Neri. Iya, Bundo Neri Firmansa, SHSWD ya. Halo Bundo Neri. Iya, masih bersama kita ya Bundo. Oke, Bundo, kita ke pertanyaan yang ada di WA 081166092240 Bundo. Ini dari Sultan Sati di Simpang Ampe. Zaman sekarang Bundo, orang sudah tidak ada memakai falsafah-falsafah adat Minang ini Bundo. Jadi kelakuan anak muda kini makin menjadi-jadi.
parangainyo. Kadi pangan lai Bundo. Dike. Silakan Bundo barangkali mau memberikan saran barangkali atau pendapat untuk Sultan Sati di Simpang 4. Sultan baik. Bapak Sultan Sati di Simpang 4 ya. Di menanyakan tidak ada yang memakai filsafah di zaman kini kok. Iya. Sehingga anak-anak muda banyak nama jadi barangnya. Itunya Bundo. Kekecewaan apa mah Bundo? Jadi kalau di Calia balik yang materi kita pagi ko berbalik dari cerita Bundo tadi balik kan. Karena di zaman ini tuh itu yang kurang. Iya. Jadi berkumpul mungkin sekeluarga gitu. Kita kecil lah dulu kita lihat gitu kan, seorang ada bapak, ibu mungkin dan anak-anak gitu. Kalau Bundo Calia zaman kini ko pulang sekolah anak sibuk jo anak, orang tua sibuk jo dirinya sendiri, jo HP-nya gitu. Apapun lah model itu, menyubik di masing-masing tampek kan. Iya. Banyak emang itu Bundo. Sibuk masing-masing. Masing-masing. Jadi itulah peran kita sebagai orang tua, mungkin minyak mama bisa mengajak pengarahan kepada kemanakan awak, atau mungkin kita sebagai orang tua Bundo gitu mengajak pengertian kepada anak-anak. Boleh mengikuti zaman, tapi itu tidak boleh ditinggal. Awak orang Minang adat dan budaya awak, apalagi adat awak ko tadi adat basandi kepada agama, ya gitu kan, kepada basandi kepada Al-Quran. Di dalam Al-Quran itulah di ado-sadonya di situ gitu. Sebagai tika kita beracara bersikap yang baik, seperti itu gitu. Jadi memang di keluarga itu memang sekurang-kurangnya setiap hari itu ada berkumpul dan kemudian berinteraksi dan saling berbagi dan peduli, gitulah mungkin ditingkatkan gitu. Saling kepedulian, rasa peduli itu ditingkatkan ya Bundo ya. Kan gitu. Iya. Yang terakhir Bundo, WA yang terakhir untuk pagi hari ini dari hamba Allah. Nah, kalau yang ekonominya sangat lemah, apakah keluarga itu akan tetap bertahan Bundo? Waduh, silakan Bundo. Ini berbicara tentang ekonomi nih yang dihubungkan dengan ketahanan keluarga. Ya baik. Dari hamba Allah, kalau ekonomi yang kurang, yang sangat lemah gitu, apakah keluarga itu tetap bertahan begitu? Kalau masalah ekonomi tadi kan tadi kajian awak ko basandi ke Al-Quran, basandi ke agama. Kalau masalah rasaki itu Allah yang mengatur. Jadi yang harus dipupuk di dalam diri kita ko bahwa kita yakin kepada Allah gitu. Itulah janji Allah, setiap anak yang lahir ke bumi, ke dunia ini pasti sudah dijamin Allah rezekinya. Tinggal bau saho lain. Iya. Tentu dari itu. Bau saho, kalau anda bau saho tentu tidak tiba rezeki kodoh. Dengan meminta ke Allah, dengan melaksanakan perintahnya dan melaksanakan semua kewajiban kita sebagai seorang Muslim dan meninggalkan semua larangannya. Bundo rasa itulah janji Allah, kan tidak mungkin awak tidak kadi perhatian doa di Allah kalau awak mau perhatiannya lo gitu Betul Bundo. Pada itulah. Jadi awak tidak boleh pesimis dalam hidup ko. Tetap harus optimis ya Bundo ya. Anak-anak awak besok kan? Tentunya lebih pesimis daripada awak lah. Betul. Jadi itulah mungkin tidak boleh awak hidup pesimis, yakin
kanan satu gitu. Itulah janji Allah. Kalau anda percaya dengan janji Allah, berarti anda beragama, anda itu ceritanya pada itu. Nah, itu betul benar Bunda. Nah, itulah apa Bunda. Iya, yang pasti tetap berusaha bagi anak Bunda. Nah, iya. Nah, itu yang Kalau penting. pagi, sholat subuh dan melaksanakan mencari rezeki, pasti Allah akan kasih. Oke. Iya, terima kasih banyak Bunda untuk nasihatnya pagi hari ini dan juga untuk ilmunya di Suntiang Nagari. Kesempatan hari ini hari Selasa 22 Juni 2021 dengan tema adat dan budaya Minangkabau menguatkan ketahanan keluarga. Sehat-sehat terus ya Bunda Neri. Iya. Iya, baik. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik sahabat budaya. Suntiang Nagari kita untuk kesempatan pagi hari ini di hari Selasa 22 Juni 2021. Terima kasih atas kebersamaannya. Jangan kemana-mana, tetap bersama Pro 4 RRI Padang. Permisi, permisi. Ada yang bagus nih di Pro 4. Merapat yuk.